Shalom. Shalom. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Lebih meriah lagi bagi Allah kita. Haleluya. Luar biasa. Wah. Kinaon aku labuk. Amole, amokani. Amana wae. Wah. Puji Tuhan, hari ini kita semua ada itu bukan karena hebat kami. Amin. Haleluya. Tuhan itu baik, kita bisa dapat berjumpa, kita bisa melihat satu dengan yang lain. Tuhan itu baik, kita bisa sama-sama saling menatap muka. Tadi beberapa hal hamba Tuhan sudah nyatakan di atas, bahwa waktu ini banyak hal yang dikerjakan. Pekerjaan-pekerjaan terakhir, hari-hari terakhir ini, hari-hari yang dimana setan sementara bekerja dengan cepat. Oleh karena itu, berbahagialah engkau yang mendengar kebenaran firman ini dan menangkap apa yang Tuhan mau dan simpan itu lalu saudara lakukan. Ibu Jeli silakan share. Waktu ini sudah waktu terakhir. Haleluya. Waktu ini adalah waktu terakhir. Jangan sia-siakan waktu ini, saudaraku. Haleluya. Amin. Bapak, mama, kakak, adik, om, tante, dong semua dengar baik. Kau mau dari suku mana, bahasa mana, kau mau rambut lurus, kulit putih kah, kulit belang-belang kah, dengar baik. Tuhan punya rencana dalam hidupmu. Kalau hari ini kau masih ada, amin. Kalau hari ini kau masih ada, itu berarti Tuhan punya rencana yang besar atas kehidupanmu. Banyak orang yang mati hari ini karena wabah COVID-19. Dong bilang corona. Haleluya. Kalau dong di gunung bilang corona. Haleluya. Amin. Virus corona bikin sampai yang tadi itu kita bisa senyum tertawa, tapi karena masker bikin telah bisa lihat dia tertawa kan dia marah. Itu virus corona bikin. Amin. Yang tadi kakak dan adik, om dan bapak dia bisa follow, akhirnya karena virus corona om bilang social distancing, jaga jarak. Haleluya. Pemerintah sementara ada dalam sistem global ini yang dibawa oleh setan, penguasa. Mereka akan berdiri sebagai Tuhan atas negeri, atas tanah, atas Indonesia, atas dunia ini mereka akan berdiri. Dan mereka sementara bermain pelan-pelan sampai dengan saat ini. Firman Tuhan yang saya akan sampaikan hari ini tidak banyak saudaraku. Satu firman Tuhan di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-16. Firman Tuhan di dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-16, saudara. Haleluya. Saudaraku, kita lihat firman Tuhan dengan jelas ini berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Amin. Haleluya. Alkitab berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini silakan dibagikan. Setiap hari tidak ada hari yang baik. Setiap hari tidak ada hari yang baik. Setiap hari itu jahat. Kematian di sini, kematian di mana-mana. Sebentar lihat ambulans keluar, bendera merah, bendera putih, bendera hitam, semua bendera keluar. Haleluya. Saya tinggal di pos 7 Kampung Sere di Sentani. Pos 7 mungkin kalau tahu. Pos 7 itu ada salah satu kuburan umum di tempat itu, saudara. Dan setiap hari saya mendengar itu ambulans dalam satu hari itu dari pagi sampai malam, mungkin malam juga ambulans masih lewat di kompleks saya. Betul. Saudara, kematian di mana-mana. Berbahagia engkau yang hari ini mati di dalam Tuhan. Ya. Amin. Kalau hari ini boleh, kau boleh punya uang banyak, kau boleh punya harta kekayaan benda, apapun itu semua berharga, tetapi dengan kalau engkau di luar Tuhan, mati sia-sia. Tapi kalau engkau hidup di dalam Tuhan, bapak, mama, kakak, adik, om, semua keluarga bergandengan tangan, hidup dengan Tuhan baik, saudara. Surga milik engkau. Amin. Amin. Yes. Haleluya. Kau punya mobil bagus, kau punya segala macam hal yang baik, tapi kalau hidup di luar Tuhan, minta maaf, surga bukan kau punya. Kau boleh nikmati di bumi, tetapi di surga kau tidak akan nikmati. Amin. Haleluya. Maka itu Alkitab dengan jelas berkata di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-22, dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat lagi, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat, tetapi karena orang-orang pilihan waktu itu dipersingkat.
sudah mulai bunyi-bunyi ber, terakhir Agustus, masuk nanti Oktober dan terus. September, Oktober dan terus ber terakhir. Panitia Natal sementara dibentuk di mana-mana. Amin. Gereja persekutuan komunitas, di mana asrama-asrama, ikatan-ikatan bentuk panitia Natal sudah mulai jalan kerjakan untuk kisah Natal. Amin. Saudara, waktu ini begitu cepat sekali, saudara. Oleh karena itu Alkitab mengajarkan kita dengan jelas, pergunakan itu, saudara, garis bawahi. Pergunakan itu berarti saya memanfaatkan waktu yang ada 24 jam yang Tuhan kasih, dari jam 5 pagi sampai kembali di malam hari jam 12. Berarti ada waktu yang saudara punya dengan Tuhan. Saudara harus taruh antara Bapa dan Adik, taruh buat Tuhan. Itu yang Tuhan mau, saudara. Amin. Ya, saudara bisa share, Sibuk terus dibagikan. dan sibuk terus. Sampai lupa Bapak di jalan kemana, Mama di jalan kemana, anak-anak jalan kemana lagi. Nanti pulang baru aku cari, Bapak, anak-anak, Bapak bilang Mama, baru anak-anak. Tidak tahu dong kemana. Haleluya. Nanti anak-anak pulang lagi ke rumah, anak-anak bilang gini, Bapak dan Mama dong kemana lagi, sungguh mati. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita terus lebih dekat kepada Tuhan. Haleluya. Karena waktu ini waktu yang terakhir, pergunakan dengan baik. Haleluya. Yang tadinya Bapak mungkin dia kepala batu, Mama pulang kasih Bapak. Kerajaan antikris sementara dibangun mulai dari hari ini, di tahun ini 2021, kerajaan antikris sementara dibangun. Kami berdiri sebagai hamba-hamba Tuhan penginjil yang selalu berbicara kebenaran. Kami selalu kasih tahu tentang hal ini. Haleluya, saudaraku. Semua media informasi, wartawan, media sasi, mereka itu tahu ketika sesuatu itu sudah terjadi, baru mereka akan input berita kasih tahu. Tetapi seorang hamba Tuhan, para pendoa, mereka lebih dulu tahu dengan suara Tuhan, baru akan terjadi ke depan. Jadi kalau hari ini ada hamba Tuhan yang sampaikan firman Tuhan di jalan, di pasar, di mana saja, saudara bersyukur nanti firman itu sudah ada. Maka itu hari ini gunakan waktu untuk apa? Firman Tuhan. Terima dengan baik, saudara. Amin. Haleluya. Saya pikir Amin. itu saja yang bisa saya sampaikan buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya serahkan ke Pak Pendeta Haris. Haleluya. Amin. Tetap dengar firman Tuhan. Seperti ketemu penoken yang biasa muat barang banyak-banyak, bisa isi pinang, siri, kapur, singkong, keladi, dan sebagainya. Hidup kita pun juga harus isi firman banyak-banyak. Jangan dengar dari satu hamba Tuhan saja. Amin. Haleluya. Waktu ada firman dalam hidup kita, iblis takut. Waktu ada firman dalam hidup kita, masalah dia tidak berani masuk dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Mengapa? Karena Yesus sendiri yang bilang bahwa manusia hidup dari firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, semua orang takut. Pendeta-pendeta juga takut, sinode juga takut, bilang gereja tutup. Gereja tutup, tapi saya mau bilang hari ini untuk kita. Kalau kau masih berjualan, masih duduk sama-sama, kau tidak kena corona itu kenapa? Karena ada Yesus dalam hidupmu. Amin. Kalau bukan karena Yesus yang menjaga kota ini, kalau bukan karena Yesus yang mengawal kota ini, sia-sialah pemerintah, sia-sialah usaha kita. Tetapi karena Tuhan yang menjaga dan mengawal hidup kita, maka hidup kita bisa apa? Bisa melakukan segala aktivitas dengan normal. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Matius Amin, pasal amin, yang amin. ke-6 ayat yang ke-10. Silakan. Jadi KBRI silakan share. Kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Amin. Haleluya. Datanglah kerajaanmu. Dengar, panggil kerajaan Allah. Corona dia sedang menyebar di mana-mana. Bilang datanglah kerajaan Allah, jangan corona yang datang. Panggil Tuhan, panggil Yesus. Apapun engkau, siapapun engkau, dari mana asalmu, dari gunung, dari lembah, dari luar Papua, ke dari mana saja, bilang datang kerajaan Allah. Supaya apa? Kerajaan Allah ditegakkan atas rumahmu. Wahyu pasal yang ketiga atas ayat yang ke-20 dia berkata, lihatlah aku berdiri di depan pintu rumahmu, dan aku sedang mengetuk, apakah engkau akan membukanya? Yesus tidak bisa masuk duduk kalau kau tidak buka pintu. Kerajaan Allah tidak bisa datang kalau kau tidak undang. Kerajaan Allah tidak bisa ditegakkan atas hidupmu kalau kau tidak memintanya. Ibu Jelly Amin. dibagikan di Haleluya. grup-grup biar banyak Bapak, orang Ibu, yang bisa Saudara, menikmati dikasih berkat oleh firman takut. Tuhan. Semua orang sedang takut. Pendeta juga takut. Pendeta juga manusia. Pendeta bukan Tuhan Allah. Haleluya. Amin. Lihat,
Orang-orang Papua, dia bisa gendong anak, dia bisa berjualan. Dengar, di Jakarta tidak. Di Jakarta pintu-pintu rumah ditutup. Jalan-jalan menjadi sunyi dan sepi. Yang biasanya macet, yang biasanya 24 jam orang beraktivitas cari nafkah. Hari ini Jakarta menjadi seperti kota mati. Minggu-minggu lalu 200 orang per hari meninggal karena corona. Bukan hanya karena corona, tetapi karena ketakutan dan kelaparan. Yesus bilang kepada murid-murid ketika mereka berusaha payah mendayung. Apa yang Yesus bilang? Jangan kamu takut. Amin. Jangan kamu takut, dengar. Jangan kau takut. Ketakutan itu akan membuat hidup kita tidak bisa menikmati mujizat yang Tuhan sediakan. Tetapi hari ini Yesus berkata dalam doanya, dalam doa Bapa kami, dia bilang begini, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di tempat ini seperti di sorga. Supaya apa? Setiap masalah yang dirancang oleh iblis, setan dan sebagainya, hari ini ditiadakan oleh kerajaan Allah yang ditegakkan di atas tanah ini. Amin. Mama dia bisa gendong dia punya anak santai sekali, tanpa takut dia bawa ke pasar. Padahal di tempat lain bilang, anak-anak tidak boleh keluar. Menteri kasih keluar peraturan, anak-anak yang tidak divaksin tidak boleh bawa ke mall, tidak boleh pergi ke mall. Kau yang tidak divaksin, kau tidak boleh pergi ke mall. Di Papua kau tidak vaksin juga kau bisa jalan. Kenapa demikian? Karena ada firman Tuhan. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-20, dengar. Yesus sedang mengetuk pintu hati kita. 166 tahun Allah sudah mengetuk pintu hati orang Papua. Mulai dari Otto dan Gessler menginjakkan kaki di tanah Mansinam, sampai dengan hari ini di Gunung Delema di pesisir. Yesus yang sama, Allah yang sama kami beritakan di pasar-pasar, sedang mengetuk pintu hati orang Papua. Supaya apa? Kerajaan Allah ditegakkan di atas hidup orang Papua. Amin. Haleluya. Mama kau tidak hidup karena keladi, betata, singkong, karena sagu, tetapi kau hidup karena firman. Hanya karena ada firman Allah, orang Papua bisa duduk dengan orang Jawa bersama jualan. Dengar, saya pergi di Jogja, tidak ada orang Papua yang duduk dengan orang Jogja berjualan di pasar, tidak ada. Mereka punya agama, mereka punya tatanan. Tetapi di Papua kau lihat orang-orang dari mana saja mereka bisa datang di sini. Kenapa? Karena kami diajarkan tentang mengasihi, memberikan ruang kepada setiap orang. Ya, itulah berkaitan Wenda, Tuhan memberkati. yang sudah ditegakkan di atas tanah ini. Alkitab bilang kasih menutupi banyak dosa. Upah dosa ialah maut. Karena ada kasih di atas tanah ini, maut tidak berkuasa atas hidup orang Papua. Injil adalah kasih itu. Injil adalah kekuatan itu yang menahan pintu maut. Sementara di kota-kota lain maut berkuasa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kaita Wenda, Sekali lagi bagikan, saya mau bilang di-share, untuk di-share, kita. dibagikan. Matius pasal yang ke-6 Alkitab berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Dan perkataan ini dikatakan sendiri oleh Yesus sebagai doa deklarasi. Dengar, Anda harus pulang dan katakan dalam rumah tanggamu, dalam usaha dan jualanmu, dalam hari-hari hidupmu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di tempat ini. Haleluya, tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Masih tetap mau mendengarkan firman Tuhan, amin. Haleluya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Amin, amin, amin. Sekalipun panas, mungkin Mama dong bilang begini, aduh Pak Pendeta kamu jangan khotbah kak, tom jualan belum laku ini. Mama Bapak yang saya kasih dalam Tuhan, hidup kita itu tidak ditentukan dengan apa yang kita makan, kita minum. Hari ini kita makan, sebentar dia jadi kotoran. Hari ini kita minum, dia keluar lewat cairan tubuh dan keringat semuanya. Dan kita kembali lagi mencari makan, minum, pakai, dan kawin dan mengawinkan. Itu yang akan kita terus lakukan dalam kehidupan kita. Tetapi satu pertanyaan yang saya mau kasih hari ini. Kita makan, kita minum, sampai hari ini, kita hidup. Tetapi Bapak Ibu Saudara, siapakah yang memiliki kehidupan ini? Amin. Haleluya. Amin. Siapa yang memiliki kehidupan ini? Engkau dari suku orang pantai kah? Orang danau kah? Orang lembah kah? Orang gunung kah? Engkau siapa saja, dari mana saja? Mau dari Jawa kah? Sumatera kah? Kalimantan kah? Manado kah? Ambon kah? Dari mana saja? Siapa yang punya hidup? Saya mau tanya, siapa yang punya hidup? Tuhan. Kalau engkau orang Kristen, engkau pasti tahu bagaimana Allah menciptakan manusia itu.
Sejak mulanya siapa kita? Dari debu dan tanah itu dijadikan ialah manusia, maka Allah mengembuskan nafas, makanya kita masih hidup sampai hari ini. Nafas yang kita hidup ini itu punya Tuhan. Amin. Haleluya. Sebegitu baru kita mau sombong di hadapan Tuhan lagi. Haleluya. Sebegitu baru. Ini nafas saja Tuhan punya baru. Kita tidak ingat sama Tuhan lagi. Ini nafas hidup ini Tuhan punya baru. Ketika hari-hari ini masa-masa semakin sulit dalam kehidupan kita, kau sudah tahu ekonomi sedang hancur, kau sudah tahu kau punya kehidupan rohani sudah mulai terancam, tapi kau tinggalkan Tuhan. Haleluya. Kristen mulai meninggalkan Tuhan, umat Muslim mulai meninggalkan Tuhan mereka, dan semua agama-agama mulai mencari apa keselamatan. Hanya karena apa? Satu masalah yang hari ini yang paling terbesar yang dihadapi oleh seluruh dunia, yaitu COVID-19 ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, semua orang hidup dalam ketakutan, kekhawatiran. Anak mereka yang mereka mau sekolahkan tinggi-tinggi, mereka yang tidak mau vaksin akhirnya langsung mulai turun. Mereka yang sudah tidak mau lagi, sudah saya punya pengorbanan ini sudah terlalu besar. Saya jualan di pasar dari pagi sampai malam hanya untuk membiayai mereka. Baru corona ini datang, gue mau gagal. Tidak, anak kau lanjut. Kau mau vaksin saja. Kau lanjut. Yang kau dengar ini, kau dengar itu. Iya, terpapa jalan saja, jalan terus. Sampai nanti pada akhirnya baru di garis finish akhir itu Tuhan akan tentukan. Kau yang waktu hidup di dunia, kau tinggalkan saya. Hari ini juga saya tinggalkan kamu. Haleluya. Kau bilang Tuhan. Tapi tunggu sampai di akhir. Haleluya. Sama seperti hari-hari dong bilang begini, woi semua anak sekolah ini, dia kuliah di luar sana, dia kuliah di Jawa sana. Iyo, seberapa tahun ini? 14 tahun. Padahal kuliah cuma 4 tahun. Itu dia telah lulus itu. Pulang-pulang bukan bawa sarjana, bawa sarjono, betul gak tidak? Sama. Kau di dunia kau bilang begitu, Tuhan. Silakan Kau bangga dibagikan. sekali, kau bangga, kau punya Tuhan. Tetapi selama kau hidup di dunia, kau tidak mengerjakan Toyota keselamatan silakan itu dalam hidupmu. Kau tidak jaga kau punya hidup dengan baik. Kau fokus bikin dosa. Sampai hari ini virus corona datang hantam seluruh dunia. Orang yang tidak punya Tuhan, orang yang tidak punya iman, mereka lari tinggalkan Tuhan dan mereka ketakutan setengah mati. Padahal Tuhan itu ada, Tuhan itu penolong, Tuhan itu maha kuasa. Yes. Tuhan pelaku mujizat yang luar biasa. Dia membangkitkan orang yang mati, orang yang lumpuh itu berjalan, orang yang buta bisa melihat, orang yang tuli bisa mendengar. Engkau punya Tuhan itu, tetapi engkau hari ini lari tinggalkan Tuhan. Weh, mengapa? Haleluya. Kenapa hari ini kau lari tinggalkan Tuhanmu? Dengar baik-baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Hari-hari ini kalau kau kehilangan harapan, kalau hari-hari ini kau menangis, kau bergumul, kau dengar firman Tuhan ini, dia akan hibur kau. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Injil Matius pasal 8 ayat yang kedua dan seterusnya, firman Tuhan berkata, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sekalipun penyakit kusta ini tidak sama dengan virus corona, Terus dibagikan. tetapi masalahnya itu tetap sama. Bahwa kalau penyakit kusta dalam kehidupan hukum agama Yahudi, Bapak Ibu Saudara, saya yang kena penyakit kusta ini, saya tidak bisa bersentuhan dengan mama ini. Saya tidak bisa bersentuhan dengan jualan-jualan ini. Kalau saya bersentuhan dengan jualan ini, semuanya ini najis dan ini harus dibuang. Saya harus pakai ini, saya pakai ini harus dibuang. Dan ibu yang ini juga dia harus dikeluarkan dari rumahnya. Silakan di-share. Diasingkan dari kotanya. Karena apa? Karena itu najis, melanggar hukum Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada waktu itu pada waktu itu orang ahli Taurat dan orang ahli agama pada waktu itu mereka mengajarkan Dibagikan di kebenaran setiap grup kepada semua orang, tapi mereka menjauhi orang-orang yang kena sakit. Mereka menjauhi orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak punya apa-apa, orang-orang yang tidak punya pangkat dan jabatan. Mereka dijauhi. Tetapi Yesus datang, dia punya surga, dia punya kekekalan hidup, dia punya segala sesuatu, tapi dia mau datang kepada mereka yang miskin itu. Dia mau datang kepada mereka yang kena penyakit kusta itu. Dia mau datang kepada mereka yang tidak dipandang. Tetapi Yesus datang bagi mereka. Hari-hari ini engkau dengar, kita bagaikan orang-orang yang kena penyakit kusta. Pilihan, kau vaksin, kau ikut. Kau tidak vaksin, kau keluar, kau dijauhi. Karena apa? Takut kena corona. Sama hari ini kita mulai mengalaminya. Tetapi dengar baik-baik. Firman Tuhan berkata apa? Yesus berkata yang kena penyakit
Kusta ini dia berkata begini, Tuhan jika Tuhan mau, Tuhan dapat menyembuhkan aku. Lalu Yesus berkata begini, aku mau, lahirlah. Aku mau, maka dia mengalami kesembuhan. Amin, haleluya. Aku mau. Ini kuncinya, engkau punya Tuhan. Orang yang kena penyakit kusta ini, dia mendengar khotbah Yesus di bukit. Waktu Yesus berjalan turun dari bukit itu, dia datang kepada Yesus dan dia berkata, Tuhan jika Tuhan mau, Tuhan dapat menyembuhkan aku. Seketika itu juga Tuhan bilang, aku mau, tahirlah engkau. Hari itu juga dia menjadi tahir. Penyakit kusta itu lenyap dan pergi dari hidupnya, dan dia memperoleh keselamatan, kesehatan yang luar biasa. Hari ini apakah corona itu lebih berkuasa atas hidupmu, atau sakit penyakit lebih berkuasa atas hidupmu? Saya mau katakan, Yesus Kristus anak tunggal Allah, Juru Selamat, dia berkuasa atas hidupmu. Amin. Amin. Engkau akan mengalami Terus mujizat demi dibagikan, mujizat. terus dibagikan. Hanya satu kuncinya, engkau datang dekati Tuhan dengan iman. Amin. Datang Silakan dekati di-share, Tuhan dengan silakan iman. di-share. Kau cari Tuhan dengan iman. Kau jangan cari Tuhan kau pakai kau punya logika, kau punya pengetahuan. Mungkin segala sesuatu yang hari ini terjadi kau berkata begini, pendeta kau khotbah itu kau bicara tidak pakai hikmat. Pendeta kau stop sudah. Saya mau katakan pada zaman itu, ini satu mujizat yang terjadi. Sekarang kau dengar baik-baik. Hari ini orang-orang pintar, orang-orang kaya, orang-orang hebat, don't bicara kita mungkin, kamu stop bicara itu sudah. Itu tidak mungkin terjadi. Tapi pada akhirnya mereka akan cari Tuhan. Pada akhirnya mereka akan tinggalkan semua pangkat jabatan, kedudukan mereka, harta mereka, kekayaan mereka tinggalkan, dan mereka akan berbalik mencari Yesus. Percaya atau tidak dengar firman Tuhan ini? Di dalam Injil Matius pasal 8 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Siapa seorang perwira? Seorang pejabat, seorang tentara. Dia datang kepada Tuhan, lalu apa dia katakan? Tuhan, hambaku berbaring di rumah karena sakit, lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakanlah saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada lagi datang, maka ia akan datang. Ataupun kepada hamba ku kerjakanlah ini, maka dia akan mengerjakan. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Amin, haleluya. Bapak ibu saudara, seorang perwira. Kalau hari-hari ini kita lihat pejabat itu dia punya dokter pribadi, betulkah tidak? Jangankan pejabat, pendeta yang besar saja dia punya dokter pribadi. Dia sakit sendiri tidak bisa pergi ke rumah sakit manapun. Dia hanya telepon, angkat HP telepon, dokter saya sakit. Udah langsung tiba di rumah, periksa. Pada zaman itu juga ini seorang perwira. Dia melayani di bagian pemerintahan, dia pasti tahu. Dan orang-orang pada tabib pada waktu itu, dokter juga pasti bisa melayani dia, menyembuhkan. Tetapi Alkitab mencatat apa? Perwira ini bukan mencari dokter, bukan mencari segala sesuatu, tetapi dia datang kepada Yesus. Hari ini pun prinsip firman Tuhan masih tetap sama. Dari dulu sampai sekarang. Sakit penyakitkah, masalah persoalankah, engkau butuh Yesus. Sekalipun dunia ini dengan teknologi, dengan kepintaran mereka, mau sampai mereka mau lihat kau punya apa, penyakit dalam tubuh sekecil debu sekalipun mereka lihat. Tapi saya mau katakan mereka terbatas. Sebab apa? Yang menciptakan tubuhmu itu Yesus. Yesus anak Allah yang hidup. Dialah yang menjadikan engkau serupa dan segambar dengannya. Makanya dia mengetahui segala tubuhmu dari setiap inci. Makanya Bapak Ibu Saudara, dia tidak akan membiarkan engkau binasa begitu saja. Kalau seorang perwira ini, hambanya itu telah disembuhkan oleh Tuhan. Hanya sepatah kata saja. Di situ artinya bahwa kau harus punya iman. Amin. Kau harus punya iman. Kalau kau punya iman yang kuat, yang pertama, corona ini kau akan lalui. Kau akan selamat dari situ. Dan kedua, kau akan tetap selamat selama-lamanya. Karena kau punya iman tertuju kepada Tuhan. Di atas segala Tuhan. Amin, haleluya. Amin. Bapak ibu saudaraku, yang ketiga terakhir ini. Wanita yang pendarahan selama 12 tahun. Dia menghabiskan semua harta bendanya. Kalau saya mengibaratkan, kalau wanita itu
Dia penjual sayur. Dia memakai semua uang yang dia jual ini hasil dari jualannya. Semua harta bendanya di rumah. Tanahnya juga dia jual untuk pengobatan itu. Tetapi selama 12 tahun dia tidak sembuh-sembuh. Lalu apa yang terjadi? Waktu dia mendengarkan pemberitaan firman, Yesus dulu memberitakan Injil sama seperti hari ini kami memberitakan. Dari pasar-pasar, dari kampung-kampung, dari kota-kota. Supaya semua orang mendengarkan firman. Wanita yang berdarah 12 tahun ini, sama dia mendengarkan tentang Yesus. Lalu dia mulai datang dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Dan mujizat itu terjadi dalam hidupnya. Pendarahan seketika itu juga berhenti. Mengapa? Karena dia mendekati Yesus dan menjamah jubahnya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Engkau datang kepada Tuhan, engkau mendekat dengan Tuhan, engkau tidak bisa kalau tidak pakai iman. Kau punya pergumulan, kau punya sakit penyakit hari ini, kau harus datang kepada Tuhan dengan iman. Amin. Kita sudah lihat penyakit kusta saja sembuh, hamba seorang perwira saja sembuh. Dan apa? Yang ketiga ini, wanita yang pendarahan 12 tahun saja seketika itu berhenti. Kenapa? Karena Tuhan Yesus Kristus di atas segalanya, dia berdaulat dan dia berkuasa. Kuncinya di sini adalah kau harus punya iman. Amin. Harus punya iman, mujizat pasti akan terjadi. Haleluya. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya serahkan kepada Pendeta James. Berdoa, amin. Cancel lagi ke sebelah. Betul langsung, amin. Berdoa. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Bapak yang baik, Bapak yang mengasihi kami. Terima kasih untuk firman-Mu melalui hamba-hamba-Mu ini telah menyampaikannya. Berkati semua orang yang ada di pasar di lorong ini Tuhan. Sejauh telinga mereka mendengarkan firman, kami percaya firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan akan memberkati mereka dalam nama Yesus. Semua jualan-jualan mereka hari ini Tuhan berkati. Kalau hari ini banyak yang tidak laku, kami percaya Tuhan menyediakan berkat di esok hari. Dan hari-hari yang akan datang Tuhan punya hari untuk memberkati mereka. Terima kasih Bapa di surga. Pimpin kami di dalam roh-Mu untuk menyatakan kebenaran bagi semua orang. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan. Semua kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Haleluya. Sekali Ya, lagi puji berikan Tuhan, kemuliaan kami bagi akan Allah tetap kita yang melanjutkan Tuhan. penginjilan di blok bagian sebelah. Bapak Ibu tetap stay, tetap standby. Kita akan bergerak menuju titik yang lain dari Pasar Yoteva, Abipura, Papua. Saudara melihat bagaimana aktivitas pasar yang begitu padat, masyarakat berdiri berdempetan, duduk bersamaan. Ya, dari pagi sampai sore, tetapi yang lucunya ialah wali kota Jayapura berkata hari Minggu ibadah jangan dibuka. Alkitab berkata bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi setiap perkataan firman. Tetapi bagaimana hari ini roti begitu penting daripada firman Allah. Melayani Tuhan ya Bapak ya. Amin. Jangan tinggalkan. Mama Tuhan berkati. Terima kasih. Hormat. Mama Tuhan berkati. Respon yang luar biasa dari jemaat Tuhan mereka. Tuhan berkati, luar biasa. Waktu-waktu yang ada adalah waktu-waktu pertobatan. Waktu-waktu di mana Anda merenungkan kehidupan di hadapan Tuhan. Hari-hari ini merupakan hari-hari di mana Tuhan sedang berbicara bagi bangsa. Tuhan sedang berbicara bagi bumi. Tuhan sedang berbicara bagi negara. Tuhan sedang berbicara bagi bulatan bumi ini.
Tanda-tanda zaman ini sudah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa kedatangan Tuhan semakin dekat. Bencana alam, kelaparan, peristiwa, fenomena yang terjadi, penyakit sampar, virus yang bergerak di waktu petang, pagi, siang, dan malam, memberikan sebuah tanda yang sangat jelas bahwa Tuhan tidak lama lagi akan datang. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, persiapkan dirimu, persiapkan kehidupanmu. Pertobatan harus terjadi atas kehidupan manusia. Salah 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat 14 Alkitab berkata, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, aku Tuhan akan mendengar dari surga serta memulihkan negeri mereka. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, banyak orang merasa diri hebat, banyak orang merasa diri kuat, banyak orang merasa dia punya pangkat, dia punya jabatan, dia punya harta kekayaan, dia merasa itu sudah cukup. Tetapi Alkitab berkata dengan jelas, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan. Dengar baik-baik, ada tubuh jasmani, ada pula tubuh rohani. Kalau manusia makan kenyang, dia tidur nyenyak. Tetapi dengarkan baik-baik, surga bukan soal roti, surga bukan soal papeda, surga bukan soal sagu, surga bukan masalah pisang, nasi ayam, nasi kuning, nasi telur dan sebagainya. Tapi soal berbicara mengenai kebenaran adalah isi kerajaan surga. Itulah sebabnya ayat 1, berbalik kepada Tuhan, kembali kepada Yesus. Tidak ada cara yang lain. Tinggalkan dosamu, kembali kepada Tuhan supaya hidupmu diselamatkan. 1 Petrus pasal 1 ayat ke-9 kita berkata, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Apa artinya kau memiliki dunia dan segala isinya, tetapi akhirnya kau mati masuk neraka? Dengarkan baik-baik, tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke surga selain pribadi yang bernama Yesus. Isa Al-Masih adalah jalan yang lurus menuju kerajaan surga. Amin. Amin. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dengar baik-baik, corona bertujuan untuk menentukan perekonomian dunia. Ketika perekonomian dunia akhirnya manusia harus memberi diri untuk diberi chip 666. Saudara, penentuan terakhir ialah iman. Hati manusia akan menjadi tawar, hati manusia akan tertutup, hati manusia akan tertutup. Orang akan membenci kebenaran, orang akan membenci Tuhan. Kenapa? Karena dia lapar. Berbahagialah orang yang mencari Tuhan. Berbahagialah orang yang mencari Tuhan. Berbahagialah orang yang mencari Tuhan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Hanya orang-orang yang suka berdoa yang bisa mengerti kehendak Allah. Hanya orang-orang yang mencari Tuhan yang bisa mengerti kehendak Tuhan. Amin. Jangan Anda berpikir vaksinasi itu baik, tidak. Vaksinasi tahap kedua adalah penanaman chip dalam tubuh manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kerajaan antikristus sedang dibangun atas dunia ini. Segala sesuatu sedang digiring kepada sistem pemerintahan globalisasi. Setan sedang duduk dan berkuasa atas dunia ini. Itulah sebabnya dia mempengaruhi gereja Tuhan, para pendeta gereja, umat sinode klasis wilayah untuk harus divaksinasi. Kenapa? Karena program mereka untuk bagaimana menciptakan dunia yang penuh dengan LGBT. Apa itu LGBT? Lesbian, gay, transgender, biseksual, dan apalagi yang sebagainya, saudaraku. Akhirnya hidup manusia seperti Sodom dan Gomora. Hidup manusia seperti Nuh. Manusia makan, minum, kawin, dan mengawinkan. Hidup manusia rasa biasa saja. Gereja rasa biasa saja. Tapi saya mau kasih tahu buat Anda bahwa kebinasaan sedang menanti di depan pintu gerbang kehidupan kita. Amin. Bawa hidupmu kepada Tuhan. Mama orang sibuk cari uang, tapi uang tidak bisa beli hidup. Mama orang sibuk cari uang, tapi uang tidak bisa beli nafas. Uang tidak bisa beli damai. Uang tidak bisa beli cinta. Uang tidak bisa beli kasih. Uang tidak bisa beli jantung. Jantung mungkin bisa dipalsukan dengan jantung plastik, tapi hidup tidak bisa dipalsukan. Nafas tidak bisa dipalsukan. Hari ini kau hidup, kau bernafas, kau kuat, kau sehat, kau ganteng, kau cantik, karena Tuhan yang memiliki hari kehidupan. Saudara lihat hari-hari ini, bangsa-bangsa menjadi sepi, negara-negara menjadi sepi. Kenapa? Karena Tuhan mengizinkan segala macam bentuk kebinasaan sedang datang untuk melanda. Jangan berpikir corona ini penyakit alam, tidak.
Ini penyakit yang diciptakan untuk membinasakan manusia. Program pemerintahan globalisasi yaitu depopulasi, mengurangi jumlah penduduk dunia. Target mereka 1,5 miliar manusia harus mati. Caranya bagaimana? Kirim penyakit, kasih mati manusia. Terus kenapa Tuhan diam? Iya, karena firman harus digenapi. Amin. Kenapa Tuhan diam? Iya, memang firman harus digenapi. Setelah ini penentuan terakhir. Mau pilih surga kah pilih neraka? Mau pilih makan minum kah mau pilih firman? Mau pilih gereja kah mau pilih dunia? Waktu-waktu yang ada adalah waktu-waktu penentuan terakhir. Berbagilah orang yang punya telinga dan bisa mendengar. Berbagilah orang yang punya hati dan percaya. Berbagilah orang yang punya mata dan bisa melihat. Banyak orang Kristen hari ini, dia punya mata lengkap dan dia tidak bisa lihat. Dia punya telinga lengkap dan tidak bisa dengar. Kenapa? Karena hatinya penuh dengan kebencian. Hatinya penuh dengan segala macam keinginan daging. Tetapi orang yang hidup bergaul karib dengan Tuhan akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kita berdoa. Bapa di surga, memelurah melepaskan berkat bagi jemaatmu, bagi umatmu di Pasar Yotefa. Biarlah kasih Tuhan melanda Indonesia, kasih Tuhan melanda Papua, kasih Tuhan melanda Abepura. Kami mendapatkan lawatan Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Urapi, jamah, berkati, pulihkan hidup kami. Biarlah Roh Kudus memberkati hidup kami di saat siang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita lanjut lagi. Haleluya. Iya, puji Tuhan. Kita akan lanjut lagi di titik yang berikutnya. Jalan sampai situ. Saudara tetap pantau, tetap stay, karena kami akan terus memberitakan Injil bagi semua orang di Pasar Yotefa. Dukul dalam ini, dukul dalam ini, dukul dalam ini. Pasukan ada banyak lagi. Iya, shalom. Haleluya. Tuhan baik atas tanah Papua. Tuhan baik atas negeri kita. Kalau hari ini kematian begitu tinggi melanda bangsa-bangsa, kematian akibat corona menembus 4,33 juta manusia yang mati di seluruh dunia. Indonesia menembus 112.000 mati dalam tahun 2020 dan 2021.
Kematian bukan karena corona saja. Kematian karena kecelakaan, kematian karena AIDS, kematian karena penyakit-penyakit, kematian karena segala hal. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ini tanda yang Tuhan berikan kepada dunia, tanda yang Tuhan memberikan kepada seluruh umat manusia, bahwa sedikit lagi Yesus akan datang yang kedua kali. Anda sibuk dengan togel, Anda sibuk dengan judi, Anda sibuk dengan mabuk, Anda sibuk dengan pesta pora, karena memang ini hari terakhir. Tapi ingat dan ingat baik-baik, bahwa waktu Tuhan sangat singkat. 1 Petrus pasal 4 ayat 7 Alkitab berkata dengan jelas di sana, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Sebab itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Dengar baik-baik, orang yang suka berdoa, orang yang bergaul karib dengan Tuhan, yang bisa mengerti kehendak Allah. Haleluya. Efesus pasal yang kelima ayat ke-15 Alkitab berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Dengar baik-baik, Tuhan tidak bermain-main dengan perkataan firman-Nya. Dia pasti akan menggenapkan setiap perjanjiannya atas muka bumi ini. Apapun yang dikatakan oleh kitab sedang digenapi di hari-hari terakhir. Dengar baik-baik saudaraku, pemerintahan globalisasi, pemerintahan the New World Order, pemerintahan antikristus sedang dibangun atas bumi ini. Antikristus ada depan mata. Jangan saudara mengira corona ini alami, tidak. Corona ini penyakit yang sengaja dibuat supaya membunuh sebagian besar manusia di muka bumi ini, agar program pemerintahan antikristus akan berjalan. Vaksinasi adalah program di mana penanaman mikrochip atas tubuh manusia. Saudaraku, Alkitab berkata, kita bagi pasal yang ke-13 ayat yang ke-16 kita bilang begini, dan ia menyebabkan sehingga semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanan atau pada dahi mereka. Itulah sebabnya mari buka pikiranmu, berdoa, beribadah, cari Tuhan, supaya kau bisa tanggap apa yang Tuhan bicara hari ini. Saudara, Al-Quran mencatat ada Dajjal itu setan mata satu. Saudaraku, lambang mereka segitiga mata satu. Alkitab berkata, binatang yang keluar dari dalam perut bumi berkepala 7 bertanduk 10, berbicara mengenai perserikatan bangsa-bangsa. Yang dibalik dari semua fenomena yang terjadi, mereka sedang mempersiapkan sebuah sistem pemerintahan globalisasi untuk menguasai bumi ini. Itulah sebabnya saudaraku, Wahyu pasal 12 berkata mengenai perempuan dan naga. Perempuan bicara mengenai gereja, naga berbicara mengenai antikris, si jahat itu, si ular tua itu yang membuat manusia itu dalam dosa di taman Eden. Hari-hari terakhir adalah hari-hari penentuan. Banyak berdoa, banyak mencari Tuhan, banyak beribadah, setia mengasihi Tuhan. Haleluya. Mazmur pasal yang ke-91 ayat 1 kita berkata dengan jelas di sana, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan berbaring dalam lindungan yang maha kuasa akan berkata, tempat perlindunganku, kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Amin. Waktu sangat singkat. Bapak dorang, saya lihat kamu punya cara hidup nih, saya kasih. Sebentar kalau tiba-tiba Tuhan datang baru sementara kamu hidup seperti begini, kira-kira kamu pergi ke surga ke neraka? Dengar baik-baik, dengan cara hidupmu seperti begini, segera kembali kepada Tuhan, segera berbalik kepada Tuhan, segera bertobat dan tinggalkan cara hidupmu yang sia-sia. Alkitab bilang, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang ahli. Kapanpun kebinasaan bisa datang, kapanpun bencana alam bisa datang, kapanpun sakit penyakit bisa membunuh manusia. Kenapa? Karena ketidaktaatan, karena ketidaksetiaan, karena hidup menganggap remeh dengan segala sesuatu. Haleluya. Amin. Haleluya. Ada amin. Yes. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan memberkati kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini waktunya di mana kita mendengar apa yang Tuhan lakukan terhadap dunia ini. Allah sedang berfirman dari matahari terbit sampai matahari terbenam, Dia memanggil bumi. Barang siapa mendengar ketika Dia memanggil, hendaklah engkau memberikan panggilan itu, memberikan hidupmu kepada panggilan itu. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-20 dia berkata, lihatlah aku berdiri di depan pintu rumahmu dan mengetuk. Barang siapa yang mendengar dan membukakan pintu, aku akan
masuk. Mazmur pasal yang ke-50, Alkitab dia berkata, yang Maha Kuasa Tuhan Allah berfirman dan memanggil bumi dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Hari ini Allah masih memanggil kehidupan kita, bukti bahwa Dia masih mengasihi kita. Di tempat lain Anda tidak bisa berduduk berdampingan. PPKM total, orang tidak beraktivitas, pintu rumah ditutup, tidak ada kendaraan yang berlalu lalang, orang semua tutup pintu rumah mereka. Kematian di mana-mana, tetapi di atas tanah ini orang masih bisa duduk berjualan berdampingan, jalan sana sini, masih bisa pergi. Kenapa? Karena ada suara Tuhan yang menggema di atas tanah ini. Oleh sebab itu jangan tinggal diam, jangan tinggal diam. Ketika Allah memanggil dari matahari terbit sampai matahari terbenam, berikanlah hidupmu kepada Tuhan, karena akan ada waktu di mana engkau tidak bisa lagi mendengar akan suara Tuhan. Amos berkata, engkau akan mengembara dari timur ke barat, engkau mencari dan engkau tidak akan mendapatkannya. Tetapi kalau hari ini firman Tuhan turun ke jalan, hari ini firman Tuhan turun ke pasar, hari ini firman Tuhan turun ke lorong-lorong, itu artinya Allah sedang berfirman dan memanggil bumi. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, Lazarus yang sudah mati, Allah panggil dia keluar dari dalam kubur. Perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun, sudah 12 tahun dia berusaha susah payah menghabiskan seluruh uangnya. Waktu dia menjabat jubah Yesus, dia menjadi sembuh. Ibu mertua Petrus ketika dia sakit demam, Yesus datang dan menyembuhkannya. Orang sakit kusta disembuhkan, orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat. Bahkan ketika Petrus dan Yohanes masuk ke gerbang bait Allah, melihat orang lumpuh itu, dia berkata, emas dan perak tidak ada pada kami, tetapi yang kami punya Yesus Kristus orang Nazaret. Bangkit dan berjalanlah. Dengar, hari-hari ini orang takut karena corona, tetapi saya mau bilang ada Yesus Kristus yang kami deklarasikan. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas tanah ini, supaya setiap wabah ini tidak berkuasa. Mazmur 91 dia berkata, Dia adalah perisai kami, Dia menjaga kami. Jangan takut terhadap bahaya, penyakit sampar yang berjalan di waktu malam, atau panah yang berterbangan. Kenapa? Karena Dia Tuhan yang menjadi perisai kami. Amin. Dan Daud berkata di dalam Mazmur 23, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kok kesana corona, kok kesana corona, saya mau kemana? Kalau saya tidak keluar jualan, saya punya suami, istri, anak, makan apa? Saya pergi jualan, saya berhadapan dengan corona. Tetapi Alkitab berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena Tuhan yang menyertai kita, Allah yang sama yang sedang mengetuk pintu hati orang Papua di jalan-jalan dengan firman-Nya. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, satu waktu saya menegur 3 anak yang sedang mabuk. Saya bilang, ini kamu mabuk-mabuk, jangan lupa gereja, ingat gereja. Mereka bilang, ini kau punya iman apa? Banjir saja kau lari. Saya bilang, puji Tuhan, saya masih hidup. Di tahun yang sama, ketiga anak yang saya tegur ini, mereka membantah. 3-tiganya meninggal dan salah satunya saya pimpin, dia punya ibadah pemakaman. Lalu saya berkata, anak ini pernah saya tegur, dan mereka memberontak. Dengar, waktu kami sampaikan firman Tuhan, biarkan firman Tuhan ini mengubah hidup Anda. Waktu orang Israel mereka berhadapan dengan gemuruh suara Allah yang dahsyat, dia bilang begini, Musa, cukup kau saja yang datang kepada Tuhan, jangan ketong, nanti ketong mati. Amin. Kalau hari ini Allah membuka suaranya dari langit dan mengguntur, apakah Anda mampu mendengarkan suaranya yang kudus? Tidak. Semua manusia tidak akan tahan berhadapan dengan kekudusannya Tuhan. Haleluya. Bapak ibu saudara dikasih oleh Tuhan, ketika firman Tuhan kami sampaikan di jalan, besok hari Minggu jangan datang ke pasar, isi gereja kasih penuh, buat iblis kecewa dengan gaya hidupmu yang mencintai Tuhan. Jangan buat Tuhan kecewa ketika engkau mencintai dunia ini. Amin. Haleluya. Cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kenapa ketong masih miskin? Kenapa ketong masih melarat? Kenapa sakit penyakit? Karena ketong tidak cari kerajaan Allah. Hari ini saya mau bilang, Matius pasal 6 ayat yang 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakku di atas tanah ini, maka produk-produk kegagalan, sakit penyakit, wabah virus dan semua kegagalan dihancurkan di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, biar sudah ketong kayak orang gila. Gereja dong bangun mimbar-mimbar mereka dengan mahal, tapi kami mau datang seperti orang gila berteriak, biar orang cemooh kita. Tidak apa-apa, yang penting Anda dengar firman Tuhan. Jangan sampai Allah yang berfirman, jangan sampai lonceng kematian yang panggil kau punya keluarga untuk datang ibadah. Kalau masih ada suara-suara ini, dengarkanlah firman Tuhan. Alkitab berkata dalam Matius pasal 4 ayat yang 4, Yesus mendeklarasikan bahwa manusia hidup daripada firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Haleluya. Kau hidup dari makan minum kah? Tidak. Orang masih berdosa,
masih mengecewakan Allah, tetapi Allah tetap memberikan nafas hidupnya. Allah masih mengawal hidupnya. Alkitab berkata, kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah setiap usaha. Orang atau manusia pejabat hebat pun tidak bisa. Tetapi ketahuilah, 24 jam selama 1 tahun ini, Anda dan saya dipelihara oleh Tuhan. Tuhan mengawal hidupmu sekalipun ketemu seringkali berada dalam dosa. Tuhan bawa kembali, Tuhan bawa kembali, kembalilah anakku. Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Lihatlah, aku berdiri di depan pintu rumahmu. Aku mengetuk, barang siapa yang mendengar dan membukakan pintu, aku akan masuk. Hari ini Yesus ingin masuk di rumahmu. Supaya apa? Waktu corona yang datang ketuk pintu, Yesus yang buka pintu rumahmu. Lalu corona itu lari meninggalkan rumahmu, lari meninggalkan tanah ini. Karena ada Injil kekuatan Allah yang berkuasa di atas tanah. Haleluya. Tepuk tangan untuk firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini orang lari ketakutan karena corona. Tetapi kita di Papua ini masih santai. Corona yang pertama kali waktu masuk itu, saya masih di Solo. Begitu corona dia masuk langsung, Bapak Ibu Saudara, satu RT itu langsung dong tutup gerbang. Tidak ada orang berjualan, tidak orang masuk keluar lagi, Bapak Ibu Saudara. Waktu mereka keluar masuk, saya hanya tinggal di pastori di gereja. Dan dari kampung itu dong cuma kasih supermi 1 karton untuk tahan 1 bulan. Bayangkan ini, perut-perut Papua baru makan supermi 1 bulan, bisa tahan hidup? Tidak bisa. Bapak Ibu Saudara, 1 minggu itu makan mie, soalnya tidak bisa keluar, pasar dong tutup, mal-mal dong tutup, Indomaret apalagi dong tutup. Sampai Bapak Ibu Saudara saya kena radang usus. Radang usus itu bikin sampai saya lumpuh di pastori. Dan ketika apa yang terjadi, begitu jemaat datang, Badu, Pak Pendeto loro iki, langsung mereka bawa saya ke rumah sakit. Begitu ambulans masuk ke RT itu saja, semua kepala kampung ke RT RWK di sana, semua orang langsung bilang, "Oh, Pak Pendeta ini kena virus corona." Semua dong mulai jauhkan saya, dong mulai jauhi semua ini rumah. Dan akhirnya apa? Pergi begini dong bilang, cuma kena radang usus saja. Setelah berobat saya kembali lagi. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di mana mau kau pendeta, kau mau siapa saja, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini hanya satu orang yang tidak punya iman di dalam Tuhan, mereka lari ketakutan. Orang yang tidak punya iman, mereka tidak percaya akan Tuhan, mereka tidak percaya akan kuasa dan kedaulatan Tuhan. Padahal setiap hari dong bicara Tuhan, dong berlutut, dong berdoa. Hari Minggu pergi gereja, keluar gereja, pergi ibadah ini, ibadah itu.